Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian semua? Tetap semangat ya anak-anak walaupun kita belajar dari Rumah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu Bu Ada. Baik. Anak-anak di rumah ikut berdoa juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Tema 3C, benda di sekitarku. Subtema 2, yaitu tentang wujud benda. Nah anak-anak, sekarang buka buku Mahir 3C halaman 29 aktivitas 1. Dikerjakan ya sambil mendengarkan penjelasan Video berikut ini. Ya betul. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Benda padat, yaitu benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Contohnya apa saja anak-anak? Kursi kayu, batu, bola basket, pensil, buku, dan lain sebagainya. Sifat-sifat benda padat. Yang pertama, benda padat mempunyai ukuran dan bentuk tetap. Sebuah batu diletakkan di atas meja, kemudian dipindahkan ke dalam air, ukurannya tetap. Batu itu tidak bertambah pendek atau bertambah panjang. Begitu pula bentuknya, batu itu tetap dan tidak mengalami perubahan. Yang kedua, benda padat mempunyai berat. Sebuah batu bila ditimbang akan tampak bawah batu itu mempunyai berat, misalnya 1 ons atau 1 kilogram. Yang kedua, benda cair. Benda cair adalah benda yang sifat dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Misalnya air, kecap manis, cat tembok, susu sapi, dan lain sebagainya. Sifat-sifat benda cair. Yang pertama, benda cair bentuknya sesuai dengan tempatnya. Air yang dimasukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas. Air dalam ember bentuknya seperti ember. Air dalam botol bentuknya seperti botol. Yang kedua, benda cair mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air yang dituang ke tanah akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, bukan ke tempat yang lebih tinggi. Sungai mengalir dari daerah pergunungan ke daerah pantai. Yang ketiga, benda cair memiliki kemampuan meresap melalui pori-pori kecil yang dikenal dengan daya kapilaritas. Contohnya, minyak tanah yang tersimpan di tabung bagian bawah akan meresap ke atas melalui sumbu-sumbu kompor. Yaitu diantaranya sifat-sifat benda cair ya anak-anak ya. Terus yang keempat, benda cair memiliki volume yang tetap dan tidak berubah. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas adalah suatu zat atau benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Contoh benda gas apa saja anak-anak? Perhatikan, ada gas balon, ada oksigen, karbon dioksida, uap air,
yang mendidih, dan asap knalpot. Nah, coba perhatikan gambarnya. Ya, ada balon nih, pasti kalian suka semua ya nak ya. Sifat-sifat benda gas. Yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang ada. Bila kita meniup balon, maka udara akan mengisi seluruh ruangan di dalam balon. Yang kedua, benda gas dapat bergerak ke segala arah. Yang ketiga, bentuk benda gas akan berubah sesuai wadahnya. Misalnya, gas yang ada di dalam balon akan berbentuk balon, dan gas yang ada dalam ban akan berbentuk ban. Yang keempat, volume benda gas akan berubah-ubah karena gas dapat memuai dengan cepat. Itu ya anak-anak, diantaranya sifat-sifat benda Gas. Selanjutnya, Anak-anak, sekarang kalian buka buku Mahir 3C halaman 36 aktivitas 3. Nah, kalian harus mengerjakan sambil mendengarkan penjelasan berikut ini. ini tugas selanjutnya Ibu Ada ya. Iya. Tadi tugas pertama, sekarang tugas yang Yang kedua. Perbedaan massa dan berat benda. Definisi massa adalah jumlah materi dalam benda terlepas dari volume atau gaya yang bekerja. Adapun berat adalah ukuran gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Yang kedua, efek dari gravitasi. Massa selalu konstan dimanapun dan kapanpun. Sedangkan berat suatu benda tergantung pada gravitasi di suatu tempat. Berikutnya adalah satuan ukuran. Massa dinyatakan dalam kilogram, gram, dan miligram. Sedangkan berat dinyatakan dalam newton. Selanjutnya, neraca pengukur. Massa diukur menggunakan neraca dua lengan, neraca Ohaus, neraca tuas, dan timbangan elektronik. Sedangkan berat diukur menggunakan neraca pegas. Gitu ya anak-anak ya. Perbedaan di antara massa dengan Berat benda. Selanjutnya, Neraca atau timbangan adalah alat ukur massa dan berfungsi untuk mengukur atau menghitung bobot atau massa suatu zat, benda, bahan, dan materi. Gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Misalnya, gaya gravitasi bumi mampu menarik benda-benda yang ada di luar angkasa seperti bulan, meteor, satelit buatan manusia. kata konversi memiliki arti yang sama dengan kata mengubah. Selanjutnya, tugas anak-anak adalah anak-anak melakukan percobaan tentang sifat wujud benda cair. Nah, salah satunya tadi apa Bu Wita? Air Sifat dimasukin sifat ke dalam benda cair, kelas. contohnya apa tadi? Air Mengikuti wadahnya. Jadi misalnya contohnya kalian memperagakan di video itu memasukkan air ke dalam gelas. Nanti kalian jelaskan bahwa bentuk air adalah seperti gelas. Kalau dimasukkan ke dalam botol bentuknya seperti botol. Nah, nanti kalian praktekkan di rumah dalam bentuk video ya Bu Wita ya. Kemudian tugas tersebut dikirim dalam bentuk video. Tetapi selain kalian membuat percobaan, kalian juga membuat kesimpulan dari sifat-sifat benda dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Iya, kayak tadi Bu Ada kan. Sifat benda cair diantaranya apa? Benda cair akan
sesuai wadahnya, bentuknya sesuai wadahnya. Contohnya air yang ada di dalam gelas akan berubah bentuknya seperti gelas. Iya, kalian lakukan percobaannya dan kalian ceritakan seperti itu ya anak-anak ya. Berarti jangan dimasukkan hanya dalam satu wadah saja Bu Enggak, Nita ya. dalam ember juga bisa. Jadi bermacam-macam wadah istilahnya. Iya, dalam gayung juga bisa. Jadi minimal 3 wadah kali ya Bu ya, Nita ya. 3 wadah ya 3 anak-anak tempat. ya. 3 tempat ya anak-anak ya. Dalam gayung, ember, Ya gelas, terserah piring, benda-benda yang terserah kalian apa di rumah, aja. apa saja yang kalian ada di rumah. Iya betul ya, tugasnya di kumpul hari ini berarti ada 3 tugas ya Bu Betul, Ada ya. hari ini dalam video pembelajaran kali ini ada 3 tugas. Tolong ketika anak-anak mengirimkan tugas ke Bu Wita ataupun ke Bu Ada, benar-benar diperiksa lagi sudah belum tugasnya selesai semuanya. 3 tugas dalam video pembelajaran kali ini. Jangan satu-satu, ada yang kurang lagi. Oke anak-anak ya, tetap semangat. Iya betul Bu Ada. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.